ketemu sama Inara. Dia sibuk pergi aja jalan-jalan. Kita dudukin langsung di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta, Inara? Kamu sekalian berangkat umroh pas jalan-jalan ke Mesir kemarin, itu memang ada agenda memanjatkan doa supaya diyakinkan dengan cowok yang lagi deket sama kamu sekarang. Fitnah atau fakta? Ya Allah. Dari ketawanya sih kayaknya fakta ya. Fakta. Oh iya? Fakta. Yang mana lagi ini, Bu? Yang mana lagi ya? Ya maksudnya ya kan kita nggak pernah tahu ya, maksud jodoh kita siapa. Jadi siapapun yang mendekat ya pasti kan kita istiqoroh kan. Betul. Istiqoroh, dan ya akan lebih mustajab lagi kalau misalnya kita istiqorohnya nih bisa di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram, kan tuh Masya Allah ya, rumahnya Allah. Jadi ya berharap yang terbaik aja. Ya, ini memang kamu niatkan umrohnya begitu atau kebetulan memang ada rencana perjalanan umroh jadi sekalian memanjatkan doa juga? Sekalian. Oh sekalian. Oke, baiklah, lanjut. Nah, ada video, ada VT-nya ya, VT-nya. VT-nya nggak ada. Aku baru tanya itu yang videoin siapa. Oke. Ada komentar netizennya emang? Nggak ada juga. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Inara? Foto-foto kamu di Mesir itu emang kamu edit pakai aplikasi edit supaya makin cantik. Fitnah atau fakta? Boleh tanya Aspri aku apakah aku edit? Coba lihat videonya berikut ini. Asli. Coba kita lihat, oh ini foto-fotonya ya, cantik banget sih. Coba kita lihat komentar netizen. Ibu-ibu Facebook nggak ya? AI Gemini aja minder lihat yang. Oh ini pujian ya, Masya Allah. Yang berikutnya, ini editan Gemini bukan Kak? Masya Allah kayak editan Gemini. Yang berikutnya ada lagi kayak AI saking perfectnya Kak Inara. Lanjut berikutnya. Aku juga foto begitu Kak, sama tapi bedanya aku lewat AI. Jadi nggak harus pergi langsung ke sana ya. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Inara? Kamu kembali melanjutkan kuliah setelah sebelumnya itu tertunda karena sibuk. Tapi ternyata sekarang pun sama sibuknya. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Jadi kamu lanjutin kuliah emang? Lanjutin kuliah karena emang pengen belajar, mengisi waktu juga. Karena kan kalau perempuan nggak disibukkan dengan ilmu, pasti disibukkan dengan perasaannya dan praduga-praduganya. Betul apa betul? Kemudian juga karena aku seorang ibu, jadi anak-anak juga butuh ilmu yang lebih lagi, ibu yang lebih bijak lagi. Jadi untuk menjadi lebih bijak lagi kan aku butuh untuk menambah ilmu aku supaya bisa ya membimbing anak-anak. Iya, dan belajar itu kan nggak ada waktunya ya, bisa sampai kita nanti sampai ke liang lahat ya kan, proses belajar itu kan nggak berhenti. Terus juga karena memang aku merasa aku bertanggung jawab atas diri aku aja sih. Kayak karena yang dulu itu aku pernah sempat kuliah kan, cuman terhenti karena aku harus ngurusin orang sakit. Orang sakit dan yang namanya siapa ini? Dan sibuk nikah juga, persiapan nikah. Jadi ya udah, daripada terbengkalai semua, akhirnya aku lanjutkan sekarang ya. Iya. Oke. Ini alhamdulillah tugas-tugas kuliah, tugas rumah selesai. Lanjut pikirin dan nyusun kurikulum belajar buat Ali Along yang Masya Allah diberi kelebihan yang spesial dari Allah, dan mikirin anak-anakku yang ini nih biar ada tempat buat jualan offline. Ya, gitu ya. Iya. Ya. Jadi gimana kamu bagi tugasnya? Kamu kan ngurusin bisnis juga, kuliah juga. Belajar untuk delegasi ke orang-orang yang aku percaya sih. Jadi bagi-bagi tugas yang manajemen ya. Iya. Sesuai dengan kuliahnya ya. Betul. Bisnis manajemen. Harus bisa manajemen. Inara, fitnah atau fakta? Sehabis kamu keluar dari yayasan ngajiku yang lama itu, kamu bikin yayasan ngaji sendiri supaya kamu bisa buktiin ke yayasan sebelumnya. Karena, nah, yang ini bisa lebih maju lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Karena sebenarnya aku dari dulu aku pengen punya komunitas sosial sendiri yang isinya nggak hanya kajian rutin aja, tapi juga bisa bermanfaat, bisa berdampak lebih luas lagi buat masyarakat. Jadi menurut aku sebagai public figure kita punya tanggung jawab sosial juga sih untuk bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat luas. Makanya komunitas yang sekarang ini Teman Searah insya Allah bisa mengakomodir cita-cita aku itu. Kamu itu. Jadi ya ini memang cita-cita kamu dari jadi lama bukan ya. untuk membandingkan dengan komunitas sebelumnya. Nggak ada ya. Okay. Inara, fitnah atau fakta? Sampai sekarang masih banyak netizen yang suka lapor ke kamu soal bapaknya anak-anak, mulai dari kalau ada yang lihat sama siapa. Bingung, saya juga kan sih bukan emaknya ya. Terus kamu kalau ada yang lapor gitu kamu apain? Ya nggak diapa-apain, ya biarin aja, ntar juga capein diri. Oh, terima kasih atas laporannya. Jadi ada CCTV-nya.
sama ibu-ibu lainnya. Jadi ke ibu-ibu ya berarti ya. Kita mau menanya pendapat mereka. Ada pertanyaan dari netizen, apa pendapat kalian? Kita lihat pertanyaan pertama. Mau curhat, aku tuh bingung ya, mau fight ngurus ke ranah hukum karena mantan suami yang nggak bertanggung jawab ke anak, atau pasrah aja menafkahi anak-anakku seorang diri setelah bercerai. Menurut kalian baiknya gimana ya? Di fight secara hukum gitu, atau ya udahlah pasrah aja, usaha sendiri? Kalau saran kalian gimana? Kalau netizen sih kayaknya udah tahu ya jawaban aku bakal apa. Sampai dihujat se-Indonesia juga aku nggak peduli sih. Kayak Kamu pernah fight gitu ya? ya aku pernah fight sih. Kalau aku pasti pilihannya fight. Kamu pilihannya fight. Karena yang aku perjuangkan di sini anak-anak. Karena mereka masih kecil, nggak bisa berjuang untuk diri mereka sendiri. Oke. Jadi ya kita sebagai ibu yang harus berjuang untuk mereka. Kalau Natali, kalau saran kamu? Kalau yang nggak bertanggung jawabnya berlebihan ya mending fight sendiri aja, selagi ibunya masih bisa bekerja ya bekerjalah buat anaknya gitu. Buat anaknya ya. Jadi memang bisa pilihannya macam-macam sih, beda-beda. Iya. Tergantung kuatnya seberapa. Karena kalau dari sisi hukum itu juga harus ada effort lagi, ada waktu Iya, dan lain betul. sebagainya. Perasaan juga. Dan kita kan harus ngelihat kemampuan si bapaknya anak-anak juga kan. Oke. Kalau dia mampunya di angka 10 terus kita mintanya 70 ya kan keterlaluan juga. Yang berikutnya pertanyaan selanjutnya, coba kita baca. Kalian pernah nggak sih merasa banyak teman atau orang sekitar yang menjauh karena stigma negatif janda dan takut suaminya digodain? Semua yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupiah.